ada 5 perkara. Tuhbitus syam, yang kalau dilakukan akan menghapuskan pahala puasa. Kalau saya justru melihatnya Pak, tidak dari segi pahala puasanya, walaupun itu pasti hapus, tapi saya melihatnya dari perspektif kesehatan mentalnya Pak. 5 aspek yang dilarang Nabi ini itu semua merusak mental. Jadi kalau tidak kita lakukan usaha sungguh-sungguh selama Ramadan ini untuk meminimalisir, bahkan mungkin mengeliminir, maka rugi kita Pak. Karena tempat yang paling bagus untuk melatih 5 perkara ini supaya jangan dominan dalam diri kita, puasa. Dengan puasa Ramadan ini, insya Allah kita terkondisi untuk meninggalkan 5 perkara tadi. Apa itu Pak? Yang pertama kata Nabi, al-kadzibu, dusta. Ini penyakit loh Pak, penyakit mental ini Pak. Orang udah biasa dusta itu Pak, selamba jadi bohong Pak, kan? Macam tak ada kejadian. Iya. Padahal bohong deh Pak, tapi ya profesional bohongnya Pak. Tapi itu kerusakan mental. Karena sebenarnya fitrah penciptaan diri kita ini Pak baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam kondisi baik. Dusta itu merupakan ketidakbaikan. Makanya kalau kita pertama bohong dulu Pak, itu pasti ada sinyal yang menyala Pak di benak kita. Ada alarm Pak. Itu ya. Itu dulu waktu kecil-kecil Pak. Ngambil uang mak. Mana? Ada ngambil uang mak? Gugup itu Pak ya, gugup, perasaan cemas, takut. Nah, itu alarm kebaikan Pak. Itu the voice of the God. Suara Tuhan Pak yang yang memberikan tanda kepada kita ini nggak bagus loh gitu Pak. Itu awal-awal dusta dulu Pak ya. Tapi lama kelamaan karena sering alarmnya lemah Pak, lemah sampai tak berbunyi lagi alarmnya Pak ya. Maka akhirnya makin ahli dia dalam berdusta Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Yang sama kita muliakan Ketua Masjid dan jajaran pengurus Masjid Zulfirdaus. Kita doakan semoga mereka senantiasa dibantu oleh Allah SWT untuk tetap bisa istiqomah mensyiarkan agama melalui Masjid Zulfirdaus yang tercinta. Pak Imam yang sama kita muliakan, Bapak, Ibu-ibu, jemaah subuh yang berbahagia. Sesungguhnya puasa Ramadan ini Pak, Bu, adalah latihan untuk diri kita semakin sehat. Sehat yang dimaksud dari puasa ini mencakup sehat jasmani maupun sehat rohani. Kalau sehat jasmani, semua pakar kesehatan itu sepakat bahwa kalau puasa teratur berdampak positif kepada kesehatan. Metabolisme tubuh semakin bagus, pencernaan semakin lancar. Pokoknya semua yang ditimbulkan dari puasa ini mengarah kepada hal-hal positif secara kesehatan jasmani. Tapi itu pun Pak, catatannya ada. Kalau cara puasanya sesuai cara Nabi. Antara lain Pak, yang paling dominan merusak kesehatan tubuh kita dari puasa itu ketika cara berbukanya Pak. Cara berbuka Nabi itu kadang-kadang kita nggak amal, itu masalahnya Pak. Nabi ajarkan kalau berbuka puasa itu makan kurma dulu baru minum air. Makan dulu Pak, ya. Karena memang perintah Al-Qur'annya kan gitu. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan. Jadi makan dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita baca doa lah Pak ya. Makan sebagus-bagusnya kurma, sebutir, baru minum. Itu Pak ya. Baru kemudian sholat. Cuma kan yang terjadi di kampung seberang sana, bukan di sini Pak ya. Kampung seberang sana kan tak gitu Pak. Kalau gitu beduk aja Pak, wah, semua dilantak Pak. Mana kolak di bedal Pak ya. Ya, cincau, tepung goma. Pokoknya
Apa yang terhidang ya kita habiskan. Ini tak akan berdampak positif, Pak. Ini yang biasa akhirnya banyak orang yang puasa tapi malah sakit, gulanya kumat, ya kan? Ya, segala macam. Karena tidak sesuai dengan cara Nabi. Nah, Bapak Ibu, tak kalah pentingnya juga adalah kesehatan mental, kesehatan rohani, dan itu yang menjadi fokus utama bahasan kita pada pagi hari ini. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamsatun asya, ada 5 perkara, tuhbitus syam, yang kalau dilakukan akan menghapuskan pahala puasa. Kalau saya justru melihatnya, Pak, tidak dari segi pahala puasanya, walaupun itu pasti hapus, tapi saya melihatnya dari perspektif kesehatan mentalnya, Pak. 5 aspek yang dilarang Nabi ini itu semua merusak mental. Jadi kalau tidak kita lakukan usaha sungguh-sungguh selama Ramadan ini untuk meminimalisir, bahkan mungkin mengeliminir, maka rugi kita, Pak. Karena tempat yang paling bagus untuk melatih 5 perkara ini supaya jangan dominan dalam diri kita, puasa. Dengan puasa Ramadan ini, insya Allah kita terkondisi untuk meninggalkan 5 perkara tadi. Apa itu, Pak? Yang pertama kata Nabi, al-kadhibu, dusta. Ini penyakit loh, Pak. Penyakit mental ini, Pak. Orang udah biasa dusta itu, Pak. Selamba jadi bohong, Pak. Kan? Macam tak ada kejadian. Iya. Padahal bohong deh, Pak. Tapi ya profesional bohongnya, Pak. Tapi itu kerusakan mental. Karena sebenarnya fitrah penciptaan diri kita ini, Pak, baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam kondisi baik. Dusta itu merupakan ketidakbaikan. Makanya kalau kita pertama bohong dulu, Pak, itu pasti ada sinyal yang menyala, Pak, di benak kita. Ada alarm, Pak. Itu ya. Itu dulu waktu kecil-kecil, Pak. Ngambil uang mak. Mana? Ada ngambil uang mak? Gugup itu, Pak. Ya, gugup, perasaan cemas, takut. Nah, itu alarm kebaikan, Pak. Itu the voice of the God. Suara Tuhan, Pak, yang yang memberikan tanda kepada kita, ini nggak bagus loh, gitu, Pak. Itu awal-awal dusta dulu, Pak, ya. Tapi lama kelamaan karena sering alarmnya lemah, Pak. Lemah sampai tak berbunyi lagi alarmnya, Pak. Maka akhirnya makin ahli dia dalam berdusta, Pak. Akhirnya dia habit pula, kebiasaan. Kalau tak dusta tak enak, Pak. Kalau tak bohong tak seru, kata dia kan. Gurau-gurau isinya bohong. Hati-hati loh, Pak. Dusta itu walaupun untuk menghangatkan suasana, dengan gurau-gurau itu dosa juga, Pak. Kalau dibuat di puasa, di Ramadan, habis pahalanya. Makanya harapannya, Pak, 1 bulan training kita ini betul-betul akan melahirkan insan-insan yang jujur. Insya, karena terbiasa, Pak, nggak berani dusta. Sayang loh puasanya, kan itu, Pak, ya. Itu efeknya. Kata baginda Rasul, alaikum bil kadzib, alaikum bisidqi. Hendaklah kamu senantiasa berlaku jujur. Jujur, Pak. Bukan kata lagu raja, jujurlah padaku, bukan karena itu, Pak, ya. Ini kata Nabi kita, Pak. Ya. Ya, sedangkan raja aja pesan begitu, Pak. Ya, masa cakap Nabi tak kita dengarkan, gitu, Pak, ya. Ya, wal kadzibu, ya, wasidqu, sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal khair, akan membawa kamu kepada kebaikan. Wal khair yahdi ilal jannah, kebaikan itu akan menghantarkan kamu ke surga. Jujur surga. Wah. Bukan jujur itu berani, Pak. Apa semboyan itu, Pak? Jujur hebat, ya. Beberapa tahun lalu itu ada kantor-kantor yang membuat baliho spanduk, berani jujur hebat. Ternyata setelah itu, Pak, muncul kasus korupsi juga di situ. Rupanya sebatas spanduk, Pak, rupanya sebatas itu baliho. Tapi bagus lah, Pak, itu bagus. Itu upaya untuk mensosialisasikan nilai-nilai kejujuran. Nabi 14 abad yang lalu sudah mengatakan jujur surga. Iya. Wa iyyakum bil kadzib, hindarkan dusta. Kenapa? Innal kadziba yahdi ilal fujur. Dusta itu akan membawa kamu kepada keburukan. Wal fujura yahdi ilan nar. Keburukan itu akan menghantarkan kamu kepada
surga. Neraka. Ibu, bapak, ayo kita latih Ramadan ini dengan meninggalkan kebohongan dan senantiasa berlaku jujur. Bapak ibu yang berbahagia, dirahmati Allah Ta'ala, kita sering terkecoh Pak dengan ungkapan bohong sunat. Pertanyaannya Pak, ada tidak bohong sunat nih Pak? Ini kadang-kadang kita mandai-mandai aja nih Pak. Wah, ada seorang istri, mohon maaf ya Bu ya, yang ada di belakang di balik hijab. Ada seorang istri Bu Pak, karena lakinya peloke Pak, ya kan? Diminta tak ada. Sekali pas lakinya mandi, dompetnya tinggal, dicek dia Pak. Banyak dia rupanya. Kertas merah-merah, ya kan? Wah, ini cocok yang dikerjai laki macam ini gitu kan. Diambilnya Pak uangnya 2 lembar merah-merah, ya kan? Laki siap mandi tanya, "Dek kok kurang, Dek? Nampak, Dek? Duit abang sini?" "Enggak ada, Bang," katanya. Iya. "Kok bisa enggak ada?" "Iyalah, Bang, mana saya ambil." "Jadi siapa ngambil?" "Entah tuyul, Bang," katanya. Lupa dia tuyul rupanya kan. Ya. Alasan bininya, istrinya, "Rasain lu, Bang. Loki juga lah kok," katanya kan. "Aku ambil uangmu." Ini namanya bohong sunat. Oh, enggak ada itu Pak. Itu bukan bohong sunat, itu bohong dosa Ibu ya. Ya. Jangan, poinnya Pak, pesan moralnya jangan ambil uang suami gitu ya. Walaupun suaminya oke. Ya, macam mana Pak kalau suaminya bloke? Doakan aja Bu, ya doakan semoga Allah kasih hidayah ya kan. Ya, jadi suami tak loke lagi. Nah, bahkan ada orang yang menyandarkan kalimat bohong sunat ini dengan perilaku Nabi. Wah, ini kacau lagi nih Pak. Oh Pak, ada kasus Pak, Nabi pernah melihat ada satu orang yang mau dibunuh, berlari di depannya, kemudian bersembunyi, ya, dan Nabi tahu dia bersembunyi, tak lama lewat orang yang mengejarnya. Lantas bertanya dengan Nabi, "Wahai Rasulullah, ada tak kau lihat orang lewat sini?" Wah, Nabi kan serba salah nih Pak. Kalau dibilangnya enggak ada dosa, ya, Nabi tahu dosa itu bohong itu dosa besar, ya kan? Akhirnya Nabi mundur 1 langkah ke belakang, Pak. Lantas mengatakan, "Selama saya di sini, saya nggak ada lihat orang lewat." Kira-kira Nabi bohong tak Pak? Iya, itulah Nabi itu fatonah itu Pak. Nabi itu cerdas Pak. Iya, dia pandai dalam melakukan sesuatu tanpa menimbulkan dosa. Dia mundur kan? Selama saya di sini, ya iyalah tadi waktu di sana dia ada nampak. Karena mundur Pak. Selama saya di sini saya tak lihat ada orang lewat katanya. Nah, itu Pak. Ya kalau dibilang dia, "Aduh gimana ya? Ini kalau bohong dosa." "Iya Pak, ada Pak. Dia sembunyi Pak di sana." Ya dibunuh Pak, Masya Allah kan. Iya. Dan Nabi tahu dia itu mau membunuh. Nah, akhirnya dengan sedikit kecerdasan mengakibatkan selamat nyawa orang tadi Pak. Bohong? Tidak. Masya Allah, luar biasa Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Berbahagia, itu penyakit mental pertama yang insya Allah terminimalisir, bahkan tereliminir Pak, mudah-mudahan ya, selama dengan didikan puasa Ramadan. Yang kedua, yang menghilangkan pahala puasa kita, dan ini merupakan penyakit mental, adalah ghibah. Menceritakan tentang keburukan orang lain walaupun itu benar. Kalau tak benar namanya fitnah. Fitnah ini Pak dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Itu kata ayat. Innal fitnata asyaddu minal qatla. Pertanyaannya, kenapa Allah mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Karena memfitnah itu pun Pak membunuh itu Pak. Membunuh karakter, pembunuhan karakter. Fitnah itu pembunuh karakter. Iya. Pak Haji orangnya jujur, tapi karena saya tak suka sama beliau, saya sampaikan cerita kemana-mana. Oh Pak Haji itu nggak beres itu. Oh kan, waktu dia kerja dulu dinas di Bintan Pak Haji ya, korupsi itu, Masya Allah. Orang pun karena yakin, maaf karena masa iya sih Ustaz? Iya, ya. Habis Pak karakter beliau, membunuh. Akhirnya orang berpersepsi, tak sangka Pak Haji itu ya songkok putih kan, ke masjid rajin, rupanya korupsi. Dari siapa? Dari Pak Rijaldi. Masya Allah, bahaya Pak. Dan itu yang terjadi kebanyakan kita, membunuh karakter orang dengan menyebarkan berita
fitnah. Nauzubillah min zalik. Gibah, Pak. Gibah itu cerita benar, tapi dia nggak suka, itu aibnya, Pak. Jangan juga, sedangkan yang benar aja nggak boleh, apalagi yang salah. Saya bertetangga dengan Pak Edi, contoh Pak Edi ya, bertetangga. Ini contohnya Pak Edi boleh ya. Memang Pak Edi itu Pak hari-hari kelahi laki bini, contoh, bukan Pak Edi Bapak lah, Pak Edi kamu seberang sana Pak ya. Hari-hari suami istri kelahi. Tapi itu kan aib beliau, Pak. Maka saya pun sampaikan ke orang-orang, kalian kenal tak Pak Edi itu? Kenapa? Oh, laki bini hari-hari kelahi aja, pening kepala saya. Kan. Kok Pak tahu? Tetangga saya dia. Ya untuk apa saya beritahu, Pak? Itu kan aib beliau. Ya sudah, walaupun memang itu benar terjadi, tapi karena itu aib beliau, saya sampaikan kemana-mana, itu lagi Pak. Itu ya. Kata Allah Ta'ala, ghibah itu dosanya sama dengan makan bangkai. Ya. Kata makan bangkai itu kan jijik, Pak ya. Maka Allah katakan makan itu. Ibu bapak, ghibah itu tidak hanya ucapan loh Pak. Isyarat pun ghibah. Suatu ketika Nabi SAW bersama dengan Aisyah istrinya, ya jalan berdua. Biasalah Pak, ya kan, suami istri. Karena kita bikin romantis Pak, ya kan. Yang paling romantis kehidupan rumah tangga Nabi lah Pak, ya kan. Nah, makanya kita perlu contoh Nabi. Ya dari semua aspek kehidupannya. Ya, bayangkan Pak, sambil apa dalam syair lagu Aisyah itu kan apa berlari-lari, cuman lagunya Pak. Dengan istrinya berlari-lari, ya menunjukkan kehangatan dan kemesraan. Bahkan ada satu kisah yang paling syahdu juga Pak sebenarnya, dengan istri pertamanya Khadijah. Kan usia Nabi itu kan Pak terpaut 15 tahun Bu. Iya. Nabi umur 25, Khadijah umur 40 kan waktu menikah itu. Nah pada waktu kejadian ini Pak sebelum Nabi hijrah. Nabi hijrah itu umur 52. Katakanlah umur 52 tahun kejadiannya. Berarti kalau Nabi umur 52, Khadijah berumur 52 tambah 15 berapa Pak? 67 ya. Nah, kira-kira ibu-ibu ya, istri umur 67 masih masih gimana tuh Pak? Masih masih tapi Nabi Roman Bang, Masya Allah. Sampai-sampai Nabi itu Khadijah itu baring-baring di paha Nabi. Sembang-sembang Pak. Kalau kita bini masih gitu, saya masih di sini nah. Awak nih, lah cucu malu sama cucu Pak. Padahal dia risih padahal kan. Iya. Nabi masih sembang-sembang Pak. Baring lah Khadijah di pahanya, Masya Allah ya. Sampai kan Nabi itu menangis lihat lihat Khadijah kan dengan kisah gitu Pak. Nabi pandang Khadijah nangis Nabi Pak. Iya. Meleleh air mata Nabi. Sampailah jatuh ke pipi Khadijah. Oh, ini kok dikirimkan paten ya Pak, ya kan? Iya. Bangunlah Khadijah. Bang, kenapa? Abang nangis ya? Disekalah air mata Nabi oleh Khadijah. Pak, buat Pak di rumah Pak. Kita bikin romantis Pak, Masya Allah. Hidup ini kalau tak kita yang buat siapa lagi Pak ya? Ya, pokoknya kita nikmati dan enaknya hidup ini Pak ya. Iya. Udah susah juga susah, apa enggak susah gitu Pak? Kita Pak santai aja. Diseka Pak. Ini kenapa bikin ini? Mengganggu konsentrasi. Subhanallah, subhanallah. 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 Subhanallah, 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 subhanallah. Oh, mesti gini, Pak. Subhanallah. Tambah. Ini supaya ece-ecenya macam rocker, Pak. Subhanallah. Akhirnya diseka, Pak, air mata Nabi oleh Khadijah. Masya Allah, ya. Bang. Abang ya? Ya. Kata Khadijah, abang nangis. Iya. Kenapa bang nangis? Kira-kira gitu ya. Cuma saya nggak tahu persis di riwayat itu tak disebutkan Pak ya apa panggilan Nabi apa Khadijah. Entah my honey, entah my babe, mungkin banyaknya. Ya nangis ya babe gitu kan Masya Allah kan. Ya kan kalau babe itu kan Pak dalam bahasa Arab habibi Pak ya. Iya my babe itu habibi Pak. Iya. Ya habib babe nangis babe gitu kan. Kata Nabi iya. Kenapa nangis? Aku sedih melihat engkau Khadijah gitu ya. Dulu kau nikahi dalam keadaan kaya raya, sehat, ya. Hampir 2/3 harta perdagangan yang beredar di kota Mekah, Pak. Itu milik Khadijah loh, Pak. Itu miliarder bagaimana lagi tuh, Pak? Iya. 2/3 harta yang beredar di kota Mekah itu miliknya Khadijah.
Nah, sekarang kulit kau miskin, masya Allah, miskin pak ya, papa kedana. Ya, dulu kau segar, sehat, ya sekarang kulit kau kurus kering, masya Allah ya. Kira-kira Khadijah, istriku, nyesal tak kau nikah denganku? Gitu pak. Kata Khadijah, bangkit Khadijah pak. Awalnya kan bareng tuh, bangkit, diletakkan Khadijah tangannya ke bibir Nabi pak. Ini Pak Edi saya cekkan pak, saya pernah. Ya. Jangan cakap begitu bang, kira-kira gitu. Masya Allah, jangan katakan begitu bang. Masya Allah, aku ikhlas bang melakukannya. Jangankan semua harta, ya kan? Kalaupun nanti aku mati, tubuhku ini, wah gitu pak, masih dibutuhkan untuk agama. Ambil tubuhku ini, jadikan anak panah tulang-tulangku ini, panahkan ke musuh-musuh Islam. Kalaupun masih kurang pengorbananku ini untuk agama ya Rasul, ya suamiku, jadikan jasadku ini jembatan untuk para pejuang melewati sumur dan sungai untuk menuju kepada jihad fisabilillah. Sampai sebegitu Pak, Masya Allah. Ah, itu gambaran cuplikan aja Pak ya, bagaimana ya romantisme Nabi dengan Khadijah. Nah, kembali ke cerita Aisyah. Jadi waktu mereka jalan berdua-dua Pak, lewatlah satu orang Pak ya di depan mereka. Agak pendek memang Pak ya kan, pendek. Lantas Aisyah itu bergurau, bukan serius Pak, bergurau. Dicuil ya Nabi Pak, cuilnya Nabi kasih kode aja. Kode aja Pak. Apa kata Nabi Pak? Khadijah, Aisyah, muntahkan Aisyah, muntahkan Aisyah. Loh, kaget Aisyah. Orang guru-guru kok suruh muntah ya kan? Muntahkan Aisyah. Masya Allah. Aisyah pun memaksakan diri dengan masukkan jari ke mulut, kemudian termuntahlah Pak satu bongkahan daging busuk. Masya Allah. Kata Nabi, inilah dosa ghibah Aisyah. Kau sudah menggibah sama dia Aisyah. Masya Allah. Bukankah gurau-gurau ya Rasul? Iya, tidak ada gurau untuk gibah. Jadi walaupun gurau, judulnya kalau ngejek Pak tetap gibah. Allahu Akbar. Pak, hindarkan gibah Pak ya. Masya Allah. Ya kadang-kadang kita ini pun ya kalau tak gibah tak seru masalahnya. Ya. Makanya kan gibah itu kalau bahasa kita gosip Pak. Gosip itu Bu, apa artinya Bu? Digosok makin sip. Ibu Bapak bahagia, apakah ada pembolehan gibah? Ada. Gibah itu dibolehkan Pak antara lain untuk kepentingan penyelidikan, boleh Pak ya. Dan itu nggak dosa itu. Kita lihat ada peristiwa pencopetan di depan mata kita di pasar. Orang copet Pak, nampak kita. Akhirnya polisi tangkap segala macam. Singkat cerita, minta saksi mata. Oh. Orang tahu Pak, kitalah saksi mata yang menyaksikan kejadian pencopetan itu atau pembunuhan itu. Maka Pak polisi pun nanya, Pak tolong Pak ceritakan kronologis kejadiannya untuk jadi bahan penyelidikan kami. Kita pun diam aja Pak. Pak tolong Pak kasih komentar Pak. Diam aja. Bapak kok tanpa komentar? Saya puasa Pak. Jadi takut gibah Pak. Kalau saya ceritakan nanti habis pahala puasa. Oh enggak gitu Pak ya. Itu enggak termasuk gibah. Ceritakan aja Pak, semua retail. Nah, itu bukan gibah. Yang kedua, untuk kepentingan pendidikan sebagai iktibar, pelajaran boleh, tapi dengan catatan jangan menyebut nama. Di kampung kami Pak ada seorang anak, Masya Allah, berbakti sama orang tua luar biasa. Nah, itu kalau kebaikan ya, atau keburukan lah. Ya durhaka sama orang tuanya. Masya Allah, orang tuanya tak ada pedulikan. Jadi Pak, akhirnya ekonominya morat-marit, dagangnya, wah pokoknya susah hidupnya. Gara-gara apa? Durhaka sama orang tua. Siapa nama Pak? Si Leman namanya. Masya Allah. Ketika menyebut nama, dia jadi gibah Pak. Nah, harusnya ceritakan saja kejadiannya tanpa menyebutkan nama. Nah itu menjadi pendidikan. Boleh Pak. Menceritakan keburukan orang lain untuk jadikan pelajaran, itu enggak gibah selama jangan sebut nama. Yang ketiga Bapak Ibu ya, penyakit yang merusak pahala puasa kita adalah namimah, adu domba. Adu domba ini Pak artinya menyampaikan cakap. Nah, menyampaikan informasi atas orang lain yang itu membuat dia menjadi bertengkar Pak satu sama lain. Itu namimah namanya, adu domba. Ibu dan Bapak bahagia, menyampaikan cakap ini Pak, ini merupakan hal yang terlarang. Kenapa? Itu bisa menimbulkan pertengkaran dan kerusakan. Ya,
antar sama manusia. Ya. Pak Zamzami cerita sama saya, oh si Fulan itu bla 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 bla. Ya saya sampaikan pula sama dia, Pak, kata Pak Zamzami, Pak, Bapak tuh bla 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 bla. Masya Allah, itu sengaja ngadu domba namanya. Jangan. Ya, kalaupun kita dapat informasi, iakan, dengarkan, ya, dan simpan. Dah, ya, tak usah disampaikan. Ya, apalagi itu berpotensi untuk menimbulkan kegaduhan. Dah, itu namimah. Yang keempat, Pak, yang tak kalah pentingnya adalah syahadatuz zur, saksi palsu, janji palsu, Pak. PHP, ya kan? Pemberi harapan palsu. Ini dosa besar, Pak, ya. Apalagi sampai sumpah palsu. Apa kalimat sumpah, Pak? Kalimat sumpah itu adalah kalimat yang diawali dengan 3 suku kata. Wallahi, billahi, tallahi. Kalau tidak dengan 3 suku kata ini, dia tak sumpah namanya. Nah, Bapak melakukannya, iya, sumpah, itu belum sumpah itu, Pak. Iya. Bapak melakukannya, iya, sumpah demi Allah saya melakukannya. Itu baru sumpah, Pak. Itu, Pak, sumpah itu berat konsekuensinya, Pak. Kalau ternyata sumpah kita itu palsu atau bohong, maka kita kena kafarah, denda. Dendanya yang pertama membebaskan perbudakan hamba sahaya. Oh, Pak, sekarang tak ada lagi. Yang kedua, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau alternatif yang keempat, puasa 3 hari berturut-turut. Kalau tidak dilakukan, maka itu menjadi dosa besar sampai kiamat, Pak. Masya Allah. Ya. Demi Allah saya bersumpah tidak akan menerima apapun dalam bentuk apapun, ya, yang di apa kalimat kalau pejabat itu, Pak, yang dicurigai. Gimana, Pak? Yang para pejabat, Pak, tolong, Pak. Yang sering kena sumpah, Pak. Yang kan gitu, Pak, ya. Iya. Yang dicurigai ataupun gitu lah pokoknya, Pak, lupa saya kalimat itu. Itu bahaya itu, Pak, bahaya. Apalagi Al-Qur'an di atas, Pak. Allah. Apakah salah mekanisme itu, Pak? Oh, tidak. Mekanisme itu bagus. Supaya apa? Memberikan kontrol sosial, memberikan sebuah warning, peringatan orang supaya jangan kebablasan melakukan sebuah kesalahan. Itu dengan sumpah. Tapi kadang-kadang, Pak, hubbud dunia, ya, cinta dunia membuat kita lupa akan sumpah yang ada. Bapak Ibu, kalau sudah disumpah dengan nama Allah, perhatikan betul-betul. Berat resikonya, Pak, Masya Allah. Atau janji palsu. Janji palsu pakai nama Allah pula, Pak. Oh, ini kacau lagi nih, Pak. Pak, besok datang, Pak, ya. Ya, insya Allah. Padahal dia, Pak, sudah mau tak datang itu. Tapi akhirnya karena segan, tak enak hati, dia pakailah kalimat insya Allah. Oh, lusanya ditagih. Loh, Pak, kok datang, Pak? Iyalah, Pak, kan saya bilang insya Allah, Pak. Masya Allah. Dia beralibi atas kata-kata insya Allah untuk membenarkan, ya, kebohongan yang dia lakukan. Itu double dosanya, Pak. Dosa kepada manusia pasti, ya, mehampakan, ya, harapan orang. Pak, mengundang itu orang berharap loh, Pak. Makanya menghadiri undangan hukumnya wajib. Apa namanya? Hakun muslim ala muslim situn. Ada 6 kewajiban antar sesama umat Islam. Satu diantaranya, idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang wajib datang. Karena kan, Pak, orang mengundang itu punya harap, Pak. Ya, ketika tak datang kita kecewa lah. Ya. Maka kalau kita mau tak datang, katakan secara gentle, aduh, Pak, mohon maaf ya, Pak, nampaknya saya tak bisa datang. Kalau pakai kata insya Allah, bohong. Kedua, bohong pula sama Allah. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Pak, menghadiri undangan itu perbuatan baik. Pastilah Allah menghendaki. Kita pakai pula kata-kata insya Allah untuk berbohong. Kata Allah, Pak, kalau boleh komentar dia, kau ini udah bohong pakai nama aku pula, katanya kan. Kau mau bohong aja lah, katanya, kira-kira gitu, Pak. Ini, Pak, berselindung di balik namaku pula, kata Allah. Pak, jangan gunakan insya Allah, Pak, untuk kebohongan. Ya, kalau tidak katakan tidak, kalau iya katakan iya. Kalau padi katakan padi. Jangan biarkan saya tertampi-tampi. Nah, ya kan? Kalau jadi katakan jadi, jangan biarkan saya nanti-nanti, ya, gitu kononnya, Pak, ya. Jadi insya Allah. Nah, ada yang menarik, Pak, dari insya Allah ini. Saya mohon maaf, ya.
penulisan insya Allah. Nah, ini lama saya sampaikan ke banyak pihak. Pak, penulisan insya Allah itu INSYA, pakai Y, bukan pakai SH, Pak, ya kan? Karena kita Indonesia ini punya pedoman transliterasi dari Arab ke huruf Latin versi Indonesia. Shim itu ditransliterasi dengan huruf SY, bukan SH. Yang SH itu short, Pak. Contoh kata-kata sholat, ada Pak sholat ya. Sholat itu kan SHO. Ya, karena dia short, sholat. Insya pakai shim, Pak. Jadi SY, seperti musyawarah, ya, masyarakat, itu pakai SY, shim dia, Pak. Nah, kita hari ini, Pak, ikut Zakir Naik. Kan beberapa tahun lalu Zakir Naik ada, bukan Zakir Naik ya, ada flyer yang mengatasnamakan Zakir Naik, saya nggak tahu kebenarannya, bahwa menuliskan insya Allah nggak boleh pakai SY, tapi mesti pakai. Maka banyaklah orang buat WA, hadir ya, insya Allah, INSHA, saya bacanya insya Allah. Insya itu Pak biasa. Nah, jadi harusnya pakai. Nah, terus Zakir Naik kok bilang begitu ya? Zakir Naik gitu, Pak, orang Pakistan. Pakistan itu bahasanya itu menginduk ke Inggris. Pedoman transliterasi di Pakistan, Malaysia juga sama. Itu karena mereka Commonwealth, negara persemakmuran, rujukannya ke Inggris. Mereka pakai ejaan Inggris. Malaysia pun sama, Pak, musyawarah pakai SH itu musyawarahnya, ya. Insya Allah pakai SH dia penulisannya. Itu Malaysia menganut ejaan Inggris. Sama di Mekah, Pak. Di Mekah itu nama-nama toko, ya, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Latinnya. Itu pun mengadopsi bahasa Inggris, Pak. Kita orang Indonesia membacanya pakai yang tertera di tulisan itu. Akhirnya keliru kita baca, Pak. Nginap di mana, Pak? Ada namanya Hotel Ilaful Masyair, ya, Ajiat, WC3, terus ada simpang, itu di pojok itu ada hotel yang besar, bintang kelas 5, namanya Ilaful Masyair. Bahasa Arabnya Ilaful Masyair. Di bawahnya Elaf Masair, gitu kan. Ya begitu pedoman transliterasi Inggrisnya, Pak. Maka jemaah kita, ya kalau ditanya nginap di mana? Itu di Elaf Masair. Masya Allah, kan Ilaful Masyair. Contoh, yang dituduh mengebom WTC itu siapa? Yang dituduh mengebom WTC, padahal bukan dia itu. Osama bin Laden, ya. Mana ada, Pak, aksara Arab Laden, Pak? Nama dia Usamah bin Ladin, Pak. Cuma dituliskan dengan pola bahasa Inggris Osama bin Laden. Kita pun baca bin Laden, enggak Ladin, Pak. Pakai bahasa Arabnya. Iya. Umar, dalam pedoman transliterasi Inggris ditulis Omar. Iya, kita pun ikut Omar. Khalifah yang kedua Omar bin Khattab. Umar. Utsman, Pak. Wah, ini teruk lagi nih. Utsman kalau dalam pedoman transliterasi Inggris itu pakai TH loh, Pak. OTHMAN. Lah kalau kita membacanya kan Ottoman itu. Iya, makanya ada khalifah di Turki, khalifah Ottomani. Mana ada Ottomani? Utsmani. Wah, ini sedikit perbaikan aja, Pak, ya. Bahwa kita punya pedoman transliterasi ala Indonesia. Jadi jangan ikut ala Inggris. Insya Allah tuliskan dengan kata-kata SY. Jangan lagi, Pak, ada bersebaran di WA, Pak, pakai SH, Pak, ya. Nah, nanti kalau gitu Bapak buat voice note, ya, tulis sama dia. Awak nulis insya Allah apa insya Allah gitu. Ya, tulis insya Allah nih, ya, pakai SH. Ibu bapak, janji palsu, perkataan dusta, itu penyakit, Pak, sakit mental, ya. Kalau itu dibiasakan merusak. Di dalam bulan puasa habis pahala puasa kita. Yang kelima, yang terakhir, Pak Ibu, adalah yang disebut Nabi dengan kata-kata nazaru bisyahwat, memandang dengan syahwat. Wah, ini, Pak, bahaya lagi nih, Pak, ya. Dan dalam dalam penyakit psikologis itu sering disebut dengan nama narkolema, Pak, ya. Narkotika lewat mata. Iya. Ternyata memandang syahwat
memandang hal-hal yang berbau tak patut lah bahasa mungkin Pak ya. Itu penyakit loh Pak. Dan itu bisa membuat kita kecanduan. Makanya diistilahkan dengan narkolema, narkotika lewat mata. Iya, iya. Orang nyandu Pak, dan itu merusak. Saya tidak tahu nih yang secara, kalau Bapak punya referensi ya, merusak jaringan otak Pak. Sering-sering mandang apa yang tak betul, video ya Pak ya, bacaan, lantas kita berhalusinasi, itu merusak. Ya. Karena otak kita dipaksa Pak. Otak kita dipaksa untuk fly into the sky gitu ya. Ya, dipaksa untuk menerawang ya, menghayal segala macam. Dan itu kalau dilakukan secara repetisi berkali-kali itu bisa merusak, Pak. Memang luar biasa. Nabi dari awal-awal sudah katakan, mengantisipasi, jangan memandang sesuatu dengan pandangan syahwat. Memandang pandangan syahwat berarti objeknya yang mengandung syahwati. Ya, kalau bahasa sekarang objeknya itu disebut pornografi gitu Pak ya. Maka itu mesti dihindari. Dan itu hari ini Pak begitu mudahnya terpampang dengan alat yang hari-hari Bapak pegang yang disebut nama setan gepeng. Pak. Setan gepeng Pak ya. Ya, tadi Pak telepon saya tak bawa setan gepeng Pak. Saya tak angkat tadi. Iya, itu kadang-kadang Masya Allah iklan belewatan, kita nggak sengaja buka, dia masuk iklan, pandangan yang tak patut. Bapak Ibu, kita mesti waspadai, karena itu merusak. Ya. Bapak Ibu berbahagia, syahwat itu nanti hubungannya dengan aurat, pasti Pak. Ya. Karena aurat tak terjaga, maka pandangan lawan jenis pandangan syahwati. Maka itulah Allah paling tahu, sehingga aurat itu kata Allah jaga. Ya. Yang punya aurat menjaga, objek yang memandangnya tundukkan pandangan, klop dia Pak. Ini masih sejalan. Kalau yang memandang itu tundukkan pandangan, tapi yang punya aurat tak menjaga, itu susah juga Pak. Nggak mungkin kita jalan tunduk terus kan? Iya, susah juga Pak. Maka perlu ada kerjasama. Yang punya aurat dijaga, yang kita punya mata dijaga. Jadi nyambung dia. Aurat Pak, kalau kita telusuri secara bahasa, terambil dari kata arun. Arun itu arti kamusnya itu aib, onar, tercela. Maka aurat kalau tak dijaga akan menimbulkan keaiban, keonaran, ketercelaan bagi si pemiliknya. Aib, contoh Pak, lewatlah satu orang perempuan depan masjid kita, pakai pakaian ketat, ya, yang kurang bahan itu Pak, pakai pakaian adiknya, baju adik dipakai Pak, kan? Apa tak pendek semuanya, Masya Allah. Lewat depan kita Pak, ya. Apa mungkin kita persepsi beliau itu, solehah betul ini ya. Kayaknya baru pulang dari majelis taklim, enggak ada. Pak. Persepsi kita pasti mengatakan ini tak betul, itu Pak ya. Padahal belum tentu dia tak betul, tapi karena pakaiannya itu auratnya membuat dia dipersepsi tak betul. Dan sebaliknya, lewat depan masjid tadi Pak, pakai kerudung panjang, subhanallah, solehah betul ini ya. Walaupun mungkin tak solehah itu. Ibu bapak jaga aurat. Aurat itu Pak milik laki-laki dan juga milik perempuan. Jangan Bapak anggap bapak-bapak tak punya aurat loh Pak. Laki-laki ini auratnya pusat sampai lutut. Jadi kalau bapak-bapak pakai celana pendek, jogging pagi-pagi, itu buka aurat, berdosa Bapak itu Pak, Masya Allah. Ya. Alah Pak, kan sekedar bersihkan halaman depan aja Pak, berdosa. Iya. Kadang-kadang di masjid pun buka aurat Pak, di masjid. Iya, pakai sarung dia, macam Pak Haji nih. Iya, celana pendek. Pas mau wudhu Pak, ya kan, sarung diangkat rap, ya kan doang. Wudhu di situ. Masya Allah, itu buka aurat Pak, jangan. Tetap lutut dan pusat itu mesti ditutup. Laki-laki. Perempuan, mana auratnya Pak? Seluruh tubuh. Yang boleh nampak cuma muka dan iya, itu berdasarkan hadis dari Asma istri Nabi. Ketika Asma bertanya Rasulullah, mana batas aurat kami? Nabi memberikan isyarat dengan telunjuknya, hadza wa hadza, ini dan ini. Pak, ketika menunjuk tangan ini sepakat, ittifaq semua ulama bahwa aurat perempuan itu sampai ke pergelangan tangan. Lewat pergelangan tangan itu tak aurat, boleh nampak.
Makanya ibu-ibu saya heran juga kalau orang umroh, ya kan ada pakaian umroh itu Pak, pakai sarung tangan melebe-lebe begitu Pak, Masya Allah. Itu nggak perlu, ini bukan aurat, Masya Allah. Tapak tangannya nggak aurat, ya. Nih, nampak tapak. Yang penting di pergelangan tangan ditutup. Kalau khawatir dia terbuka karena mungkin lingkar lebar tangannya besar, baru pakai manset. Itu untuk mengantisipasinya. Tapi lewat pergelangan tangan itu bukan aurat. Nah, ketika Nabi menunjuk ke arah wajah, terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama. Yang satu memahamkannya menunjuk ke wajah secara general, sehingga yang boleh nampak wajah depan ini Pak. Yang satu memahaminya tunjukkan Nabi itu ke arah mata, maka yang boleh nampak cuma mata. Maka harus pakai cadar Pak. Yang mana benar? Sama-sama benar. Kan interpretasi Pak, ya kan? Maka sama-sama di apa aja, diterima aja. Jangan pernah menganggap ini berlebihan ini. Oh, pakai cadar, tidak, itu benar juga. Nah, yang memahamkan bahwa wajah itu termasuk yang boleh dinampakkan, kita lihat Pak, ukuran wajah itu adalah bagian depan muka yang tak ditumbuhi rambut. Dari mulai awal tumbuh rambut normal sampai dagu. Berarti belakang dagu ini aurat. Bu, izin ibu-ibu yang di belakang, yang di balik hijab, izin. Ibu kira-kira kalau pakai mukena ibu itu berada di lingkar dagu atau di belakang lingkar dagu? Halo ibu, ada ibu di sana? Ada Bu? Nah, di lingkar dagu atau di belakang lingkar dagu? Ya, yang berada persis di lingkar dagu bersyukurlah. Berarti ibu telah menutup aurat sempurna. Kalau posisinya di belakang dagu, istighfarlah, karena berarti ibu masih menampakkan auratnya. Bapak juga perlu sampai cek betul sama istri-istri Bapak. Rata-rata Pak, Bu, mohon maaf ya, rata-rata istri-istri kita yang memakai kerudung itu Pak, itu di belakang lingkar dagu semua. Ceklah. Itu berarti ada sisi, ada ruang, ya, sekitar 2 jari yang itu aurat dan masih terlihat. Kalau itu dibawa dalam sholat, maka sholat istri-istri kita itu Pak tak sah, karena syarat sah sholat menutup aurat sempurna. Pak, Bu, ini tugas Bapak untuk mengecek dengan baik, karena walinya istri itu kita, suami. Nanti di akhirat ditanya, wahai suami, kenapa tak dicek aurat istrimu? Masya Allah. Kenapa rusak sholat istrimu? Gara-gara kamu tak perhatikan. Pak, aurat di sini, lingkar dagu. Ya. Kalau ibu mengatakan, Pak, nggak enak Pak, pakai sini Pak, ya, agak-agak risih, kecil buat kita Pak, kayak gitu ya. Ada upaya mensiasatinya supaya tetap terlihat stylish, tetap seperti ini, tapi ada lapisan Pak. Apa ada tambahannya Bu ya? Apa namanya Bu? Ciput, Bu? Ya, itu emak-emak paling paham tuh Pak. Kita nggak paham gitu tuh. Jangan, kalau Bapak paham itu curiga kayak Pak. Siapa Bapak sebenarnya? Ada tambahan tuh Pak. Nah, gitu dia. Supaya lingkar dagunya tetap tertutup. Dah, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi Pak, untuk busana perempuan ini sebagai penutup, perlu kita pahami ada 3 hal. Yang pertama Pak, busana perempuan ini ketentuan agamanya, pertama dia mesti lapang, tidak sempit. Lapang, tidak sempit. Jadi Bu-ibu, jangan pakai pakaian yang press body, ya. Lapang. Yang lama lapang tuh Pak, tidak membentuk. Apalagi kan aurat itu ditutup Pak, bukan dibungkus. Iya. Kalau dibungkus itu Pak lepat tuh bungkus. Iya. Apa ciri terlepat? Nampak lekuk-lekuknya Pak, itu lepat namanya Pak. Iya, makanya aurat kalau masih nampak lekak-lekuknya itu membungkus aurat, bukan nutup aurat. Itu dipahami Pak. Pertama, lapang tidak sempit. Yang kedua Pak, iya, tebal tidak tipis, transparan. Bu, saya mau izin Bu ya. Saya risau kalau ibu-ibu majelis taklim ini ikut acara 17 hari bulan pengajian di Masjid Agung, pakaiannya wajib putih-putih. Habis mak kita, Masya Allah, nak ditengok cemana. Kita ceramah Pak,
Allah Akbar. Bu, perhatikan betul Bu, jangan sampai kita berpakaian tapi telanjang, maaf ya. Nabi sudah ingatkan, jangan nanti kalian di akhir zaman banyak orang berpakaian tapi kenapa? Kelihatan Pak lekak-lekuknya, kelihatan Pak bentuk-bentuknya. Aduh, Masya Allah. Maaf Pak ya, ini tolong dipahami secara positif Pak ya. Nggak bisa Pak, dia mesti tebal, tidak tipis. Dan putih itu berpotensi untuk kelihatan Pak. Ya, makanya dilapis dia. Ya. Dan lagian Bu, Pak, Bu izin, sunnah bagi ibu-ibu itu bukan putih, tapi gelap-gelap. Yang sunnah putih itu kita Pak, laki-laki. Nah, cuma dibalik kadang-kadang ibu-ibu mau pakaian putih, bapak-bapaknya pakai hitam. Bapak-bapak pakai hitam nggak salah Bang, tenang aja Bang. Salah. Cuma memang untuk ibu-ibu bagusnya yang ketiga, gelap tidak terang. Warna gelap mesti hitam Pak? Nggak mesti. Hitam oke. Biru boleh, biru tua boleh, biru apa navy sekarang ya. Hijau tua, iya. Coklat tua. Kalau dia janda, ungu tua. Supaya kode-kode Pak, ya kan, kode-kode kan. Jadi itu kan memperkenalan. Jadi janda gitu kan. Siapa tahu berminat, alhamdulillah ya. Siapa berminat, pastikan Pak tidak dalam masa iddah. Ini kajian semalam Pak ya. Ya, jangan pula karena baru aja meninggal suaminya Pak, baru 2 bulan, dah pakai ungu pula deh Pak ya. Akhirnya setelah bapak tertarik pula sama dia. Akhirnya disampaikan, Dek, janda deh ya? Iya, boleh tak kita menikah? Bini, laki kawan tuh baru 2 bulan meninggal Pak. Si laki-laki menawarkan dia untuk menikah, haram itu Pak. Nggak boleh melamar dalam masa iddah. Nah, ingat Pak. Masa iddah itu masa menunggu. Kalau suaminya meninggal 4 bulan 10 hari. Ya kalau cerai biasa 3 bulan. Salah satu kuruk. Nggak boleh ada melamar itu Pak. Maka itu pun ibu-ibu dianjurkan, disarankan Nabi jangan terlalu banyak keluar rumah sebelum masa iddah. Apalagi bersolek, keluar rumah tak boleh Pak. Ini bersolek pula keluar rumah, Masya Allah. Begencu lah dia, pakai alis lah pula. Alis itu perkara paling gawat Pak. Alis ini sudah Allah ciptakan Pak, semula jadi. Santai Pak kita. Tapi mak-mak sekarang alis yang ada dicukur Pak. Tiap nak undangan dilukis balik Pak. Asik itu aja kerja melukis alis setengah jam Pak. Itu pun kalau betul. Kalau merek hapus lagi Pak, setengah jam lagi Pak, 1 jam untuk ngurus alis itu Pak. Itu bukan istri Bapak, istri di kamu seberang sana. Istri Bapak insya Allah nggak ada. Ibu Bapak Muragia, tebal tidak tipis, lapang tidak sempit, apa namanya? Gelap tidak terang. Nah, kalau itu diperhatikan maka insya Allah kita telah menutup aurat dengan sempurna. Bapak Ibu, agaknya waktu juga yang misalkan kita. Inilah waktu yang tepat untuk saya harus berhenti. Sebentar lagi kita masuk masa sholat isyraq. Tapi secara jam saya masih melihat ada 4 menit lagi. Siapalah tahu Bapak Ibu udah gak sabar ini mau meluahkan perasaannya ya, mau bertanyakah, menyanggahkah ya, atau menyalah-nyalah kah? Lantah Pak, silakan. Kita kasih waktu 4 menit ke depan kalau ada Pak. Kalau tak ada kita tutup dengan doa makan. Ya Pak. Ini kita mandi nih. Ya Pak. Terus kita ambil wudhu. Nah, wudhunya sah Pak. Wudhunya sah, tapi kurang adab. Nah, ini dia. Ini pasal adab ini Pak lebih tinggi daripada ilmu. Kita kadang-kadang Pak kan ketentuan begini Pak. Betul, itu secara normatif. Tapi di atas normativisme ada akhlak. Pak mandi, izin Pak ya. Mandi pun kita di kamar mandi, itu boleh tak? Tidak berbusana. Boleh kan nggak ada orang. Iya, tapi nggak adab. Oh iya nggak ada Pak. Makanya Pak mandi pun di kamar mandi pastikan ada pelapis. Dah betul dah mak-mak kita zaman dulu tuh Pak. Dah betul dah mak-mak kita zaman dulu tuh tetap pakai. Iya walaupun kamar mandi. Saya dulu pun begitu mak pula Pak. Mak ini apa kamar mandi ada orang mak. Ya kan habisin lah kau katanya. Ya kan itu karena adabnya bagus orang tua dulu. Ya Pak. Boleh lah. Paling tidak ada yang melapisi sesuatu yang utama gitu Pak ya. Nah, ya jadi sesuatu yang utama kali ini
payah mencari padanan kata nih Pak. Iya. Jadi jangan polos ya, jangan polos. Itu ada Pak ya. Apanya dilanggarnya ada. Aduk dulu Pak, iya, aduk dulu baru wudhu. Insyaallah Pak ya. Dan berwudhu itu pun Pak, usahakan jangan di dekat WC. Ini penyakit kita nih Pak. Untuk rumah yang RSSSSSSSSS, rumah sungguh sangat sederhana sehingga selonjor saja susah gitu. Karena kamar mandi kecil, disitulah WC. Istilah wudhunya kan, itu masih dihindari. Caranya bagaimana Pak? Ya tutup lah Pak. Ya, bukan kamar mandi kita besar kan, tak usah, semampunya aja, seadanya aja. Cuma tutup. Kan kalau kloset kan ditutup segala macam. Nah, sehingga meminimalisir potensi percikan air najis kena. Kemudian bersihkan dulu Pak, siram dulu semua, ya, berwudu. Nah, itu tidak. Dan sebagusnya wudu itu Pak dengan air yang mengalir. Di bak boleh, tapi pastikan volume bak itu di atas 2 kula. Wah, ini dia Pak. 2 kula itu ukuran bak 60 cm kubik, 60 tinggi, 60 lebar, 60 panjang. Ya, lebih daripada itu sudah dianggap lebih daripada 2 kula. Kalau di bawah 2 kula sebaiknya dihindari. Karena kemasukan najis sedikit saja menyebabkan itu air menjadi bernajis. Kita butuh wudu juga kan? Sholat. Iya. Mendadak gitu. Iya Pak. Hantam saja. Cari keran Pak. Iya. Jadi bak itulah. Oh jangan Pak, jangan. Itu kan apalagi itu kan mandi umum. Itu dipakai oleh macam-macam orang, nggak bisa kita pastikan tuh Pak, itu dihindari. Karena syarat sah sholat itu ya mesti bersuci dengan air yang bersih dan suci. Itu ya. Kehati-hatian penting. Kalau bahasa fikihnya ihtiyat, dan itulah ciri khas fikih Syafi'i. Ihtiyat, sangat berhati-hati dalam ibadah. Nah, itu Bang ya. Iya Pak. Ada mau sampai? Iya. Katanya ada laki-laki itu nggak boleh ada pakaian yang terang atau misalnya kayak pink itu dipakai. Gimana? Iya. Bukan terangnya Pak, ini lebih mengarah pada warnanya nih Pak. Iya. Iya, simbol. Nah, simbol. Ya betul. Jadi ada simbol-simbol warna itu dimiliki oleh lawan jenis Pak. Kan salah satu ciri pakaian yang diperhatikan, jangan menyerupai pakaian lawan jenis. Nah ini Pak, sebenarnya tadi nggak 3, 5 sebenarnya, bukan waktu singkat ya. Pakaian itu tidak menyerupai. Jadi perempuan pun nggak boleh pakai celana jin, karena itu identik pakaian laki-laki. Begitu dia Pak. Iya. Termasuk juga celana-celana yang ketat, nggak boleh Pak. Iya. Itu menyerupai. Termasuk warna. Karena pink itu kan ya sudah merupakan konsensus lah, kesepakatan ya. Itu pakaiannya warnanya LGBT. Iya, ada simbol-simbol tertentu Pak di situ. Maka mestinya dihindari. Ikut saja sunnah Nabi. Nabi itu putih, hijau, merah boleh Pak. Iya, tapi itu simbol juga Pak ya. Simbol apa? Ya, tapi Nabi pernah memakainya. Ya. Jadi kalau pink jangan Pak ya. Gitu Pak ya. Masyaallah. Baik ya, saya kira kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.